Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistina dari kelas L3 SMA Negeri 5 Malang akan mempresentasikan hasil kritikan saya mengenai parade tari Nusantara, yaitu tari Kavali dari Sulawesi Tengah. Di sini saya akan membahas 5 materi. Yang pertama, tahapan pendeskripsian. Yang kedua, tahapan analisis. Yang ketiga, tahapan interpretasi. Yang keempat, tahapan evaluasi. Dan yang terakhir, tahapan pemberian kesan. Yang pertama, tahapan pendeskripsian. Parade Tari Nusantara ke-38 TMII tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu tari Kavali yang dikoreografikan oleh Muhammad Ferisoda. Penampilan tarian ini diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Indonesia, yang bertujuan sebagai ajang kompetisi atau ajang perlombaan antar daerah yang memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tarian ini ditarikan oleh 9 orang, yaitu terdiri dari perempuan dan laki-laki. Dan tarian ini merupakan jenis tari kreasi baru. Tari Kavali ini menggunakan gerak dengan tempo yang cepat dan beberapa gerak menggunakan atraksi dengan level tinggi. Tarian ini menggunakan 3 level sekaligus, yaitu level tinggi, level sedang, dan level rendah. Mayoritas gerakan yang dilakukan adalah gerak melompat atau atraksi, berguling, dan berlari. Tarian ini berasal dari Sulawesi Tengah yang menggunakan konsep musik dengan tempo yang cepat. Tak hanya itu, musik atau iringan yang digunakan sesuai dengan gerak tarian tersebut atau serasi. Konsep tata pentas menggunakan jenis panggung proscenium, yaitu panggung yang hanya dapat dilihat dari arah depan saja dengan background pedesaan sesuai dengan latar belakang dari tari Kavali itu sendiri. Pencahayaan yang digunakan ada beberapa macam. Yang pertama, pencahayaan menyeluruh menggunakan lampu general sehingga semua penari terlihat. Yang kedua, menggunakan lampu sorot yang bertujuan untuk memusatkan di satu titik penari. Sedangkan aspek kostum yang digunakan dalam karya tari Kavali mayoritas berwarna mencolok, yaitu warna kuning, merah, dan putih. Kostum yang digunakan penari perempuan dan laki-laki berbeda, yaitu menggunakan pakaian yang anggun dengan aksesoris tambahan yang membuat begitu meriah. Sedangkan penari laki-laki menggunakan rompi yang berwarna kuning dan celana yang hanya selutut dengan aksesoris tambahan yaitu udeng. Kemudian, tata rias yang digunakan penari perempuan menggunakan tata rias yang anggun, layaknya seorang gadis cantik, dan pemilihan warna make up memilih warna yang soft karena sudah ada aksesoris di kepala yang menambah keindahannya. Sedangkan penari laki-laki juga tidak menggunakan make up yang berlebih. Sedangkan dari kualitas penarinya sendiri sangat profesional dalam menarikan tarian ini. Yang terakhir, kekompakannya terlihat sangat kompak. Tarian ini meski tari ini disajikan dalam 2 gerakan, yaitu gerak laki-laki dan gerak perempuan. Tetapi saat gerak bersama, penari dapat menarikannya dengan kekompakan yang sangat sesuai. Yang kedua, tahapan analisis. Tahapan analisis dibagi 2. Yang pertama, tahapan analisis gerak, yaitu terdiri dari introduksi, gerak inti, dan gerak penutup. Yang pertama, introduksi. 1. Pada awal gerak, tari Kavali ini menyajikan dalam bentuk seorang gadis berpasangan dengan seorang pria yang dikelilingi oleh penari lainnya membentuk sebuah lingkaran. Penari pria dan wanita yang berada di tengah menjadi pusat perhatian. Yang kedua, penari ini membentuk sebuah pola lantai di mana penari yang menjadi pusat berlari ke pojok kanan, sedangkan penari lainnya di pojok kiri dengan konsep yang bergantian saat menarikannya. Yang ketiga, penari ini membentuk pola lantai menjadi satu dengan gerak tempo cepat dan dilakukan secara bersama. Yang keempat, penari ini membentuk pola lantai lurus horizontal dengan penempatan penari perempuan dan laki-laki yang berselang-seling. Gerak yang dilakukan terkadang memusat pada perempuan, sedangkan penari laki-laki jongkok atau di level rendah. Itu dilakukan secara bergantian. Pada gerak inti, penari membentuk sebuah pola lantai vertikal, kemudian penari yang lain dengan posisi terlentang, dan ada 2 penari di belakang yang menjadi pusat perhatian. Yang kedua,
Kemudian penari yang menjadi pusat maju ke depan dan penari yang lainnya berlarian membentuk posisinya masing-masing dan melakukan atraksi seperti meroda. Yang ketiga, setelah itu penari laki-laki mengambil properti seperti bambu dan membentuk pola lantai 2 di kanan dan 2 di kiri dan 1 di tengah. Sedangkan penari perempuan mengenakan rok panjang sebagai tambahan dan membawa sebuah properti yaitu wajan dan menari di depan laki-laki, sedangkan laki-laki berada di belakang perempuan. 4. Kemudian penari menjadi satu berada di pojok kiri, sedangkan laki-laki berada di pojok kanan, dengan menari membawa propertinya masing-masing. Yang kelima, kemudian penari laki-laki menuju tengah panggung dan salah satu melakukan atraksi, sedangkan penari perempuan masih dalam posisi yang sama. 3. Penutup. Pada bagian penutup ini, para penari dominan melakukan gerak bersama dengan pola lantai 3 di depan, 3 di tengah, dan 3 di belakang. 2. Analisis musik. 1. Anabacing. Anabacing adalah alat musik Sulawesi Selatan yang terbuat dari besi dan memiliki bentuk seperti anak panah. Alat musik ini dimainkan dengan cara dibenturkan antara kedua anabacing. Yang kedua, gendang bulo. Gendang bulo merupakan alat musik Sulawesi Selatan yang memiliki ukuran relatif lebih kecil dibandingkan dengan gendang yang ada di Jawa. Namun, gendang bulo memiliki ukuran yang lebih panjang. Yang ketiga, basi-basi. Orang Bugis biasanya menyebut alat musik ini basi-basi, namun di Makassar sering menyebutnya dengan klarinet. Basi-basi merupakan alat musik yang cara memainkannya dengan cara ditiup. Yang keempat, alat musik keso-keso atau gesok-gesok. Alat musik gesok-gesok merupakan alat musik gesek yang berasal dari Sulawesi Selatan yang cara memainkannya dengan digesek pada dawainya menggunakan busi penggesek. Yang kelima, jalapa. Jalapa adalah alat musik yang terbuat dari kuningan yang bentuknya seperti simbal yang cara memainkannya yaitu dibenturkan antara dua jalapa. Yang keenam, kacaping. Kacaping adalah alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipetik. Nama kacaping sendiri merupakan sebutan dari suku Bugis, sedangkan orang Makassar menyebutnya dengan sebutan kecapi. Yang ketujuh, terbang rebana. Alat musik ini terbuat dari kayu pipih yang berlubang pada bagian tengahnya dan diselaputi oleh kulit hewan maupun bahan sintetis yang serupa. Cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul. Yang kedelapan, yaitu seruling lembang. Alat musik Sulawesi Selatan ini memang sama seperti suling pada umumnya, yaitu bentuknya silinder dan terbuat dari bambu. Yang membedakannya adalah suling ini mempunyai ukuran lebih besar, yaitu panjangnya 40-100 cm dan diameternya yaitu 2 cm. Suling lembang memiliki 6 lubang nada yang cara memainkannya dengan cara ditiup. 3. Tahapan interpretasi. 1. Simbol tongkat. Tongkat pada tari kavali ini memiliki arti sebagaimana alat musik digunakan untuk memburu seekor rusa yang ada di hutan. Yang kedua, simbol wajan. Pada tari kavali ini, wajan berupa tempat di mana seorang lelaki yang terjatuh pada jurang yang membentuk seperti wajan. Yang ketiga, hiasan kepala. Hiasan kepala pada penari memiliki arti keindahan pada mahkota perempuan. 4. Hiasan leher. Hiasan leher ini berwarna merah yang memiliki simbol arti keberanian. Yang kelima, celana berwarna putih. Celana yang digunakan pada penari ini berwarna putih yang memiliki arti kesucian. Yang keenam, rompi kuning. Ini melambangkan kegagahan seseorang laki-laki dan warna kuning yang memiliki simbol arti keceriaan. Yang ketujuh, rok putih. Rok yang digunakan melambangkan kesucian dari segi warna, sedangkan rok sendiri melambangkan keanggunan bagi seorang wanita. Yang kedelapan yaitu udeng. Warna merah pada udeng melambangkan keberanian seseorang lelaki. Yang kesembilan, baju adat Sulawesi Selatan. Pada penari perempuan menggunakan pakaian adat Sulawesi Selatan yang berwarna kuning. Warna kuning sendiri memiliki makna keceriaan, juga melambangkan kecintaannya pada budaya dari daerahnya sendiri. Itu juga terdapat simbol gerak dalam tari kavali itu sendiri. Yang pertama, gerak di mana penari melakukan gerak melompat, gerak berguling, dan
menggambarkan ketika Cavalli berburu mencari seekor rusa yang ada di hutan dan terjatuh di jurang, juga memiliki arti keberanian sebagai seorang lelaki. Nilai dan pesan moral. Pesan moral, setiap pasangan pasti akan bersama-sama dalam memperjuangkan kesetiaannya. Tetapi jika seseorang yang kita cintai telah tiada dan meninggalkan kita, kita harus bangkit dari kesedihan. Nilai sosial, saling menjaga satu sama lain dan mengajarkan kesetiaan pada seseorang. Yang kedua, nilai budaya. Memakai baju adat dari daerahnya menandakan rasa cinta pada budayanya sendiri. Yang keempat, tahapan evaluasi. Yang pertama, bentuk penyajian. Tari Cavalli ini disajikan dalam bentuk berkelompok yang ditarikan oleh kelompok perempuan dan kelompok laki-laki yang menyajikan satu tarian, yaitu tari Cavalli. Tari Cavalli merupakan tari kreasi baru yang berasal dari Sulawesi Tengah, diciptakan dengan tujuan untuk melestarikan budaya dari daerahnya dan mengenang sebuah kejadian yang menyedihkan di desa itu. Dua, struktur penyajian. Tari Cavalli ini diawali dengan gerak tari yang lembut dan disajikan seperti seolah-olah melakukan sebuah adegan drama. Kemudian tari ini menggunakan tempo yang cepat dan banyak melakukan atraksi-atraksi. Gerak tari ini diambil dari kejadian seorang pasangan muda yang menyedihkan. Kembali pada struktur penyajiannya. Tari Cavalli ini diawali dengan adegan drama. Gerak yang dilakukan lemah gemulai, tetapi pada inti geraknya banyak melakukan gerakan dengan tempo yang cepat, dan juga tari ini menggunakan 3 level, yaitu level tinggi, level rendah, dan level sedang. Sedangkan pada gerak akhir tari ini juga menggunakan tempo cepat. Yang ketiga yaitu kekurangan. Dari sebuah pertunjukan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pada pertunjukan tari ini memiliki kelemahan dari segi lightingnya. Kenapa? Karena pada lighting pertunjukan tari Cavalli banyak menggunakan lighting yang menyorot di satu sisi, sehingga ada beberapa penari yang tidak terlihat jelas, dan juga banyak lighting gelap juga. Cara untuk menutupi kekurangan itu adalah dengan cara menggunakan lampu general yang selalu menyala pada panggung, sehingga penari terlihat dengan jelas semua. Kemudian dari segi tata rias, penari perempuan sedikit colok make up-nya, tidak terlalu terlihat jika dilihat dari jarak jauh. Seharusnya make up yang digunakan harus sedikit lebih dipertebal agar penari terlihat lebih cantik. Yang terakhir, tahap pemberian kesan. Apa kesan yang diperoleh? Kesan yang diperoleh dari pertunjukan tari Cavalli ini menakjubkan karena penari berhasil membawakan penampilannya dengan sangat profesional dan gerakan yang dilakukan sangatlah lemah gemulai pada saat gerak yang lembut. Sedangkan pada gerak atraksi yang dilakukan sangat mulus dan tidak ada kesalahan dalam melakukannya. Dari apa kesannya? Kesannya adalah menegangkan ketika para penari melakukan gerak atraksi melompat, meroda, dan lainnya. Dan dalam tari Cavalli sendiri memiliki latar belakang yang menyedihkan. Juga ada beberapa pesan tersirat yang disampaikan melalui gerak penari tersebut. Kesan saat melihat penampilan tari tersebut mengingatkan kita pada budaya kita sendiri dan menginspirasi kita untuk membuat tari kreasi baru yang gerakannya bisa kita ambil dari kehidupan kita sendiri. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.